Sampai saat ini publik tanah air masih kecewa dengan kepemimpinan Patrick Kluivert di laga perdana bersama timnas Indonesia saat melawan Australia kemarin. Dan kekecewaan itu membuat hashtag Kluivert out pun menggema di berbagai platform media sosial. Sebelum pada akhirnya Alex Pastoor datang untuk mengambil alih kepemimpinan timnas versus Bahrain mendatang. Bahkan Alex Pastoor dikabarkan sudah mempersiapkan strategi khusus untuk melampiaskan kekalahan cukup memalukan kemarin. Sementara Patrick Kluivert yang pernah menjadi salah satu striker top dunia, kini diharapkan bisa lebih fokus untuk melatih para striker timnas, termasuk oleh Romeni, Ramadhan Sananta, hingga Septian Bagaskara. Karena seperti yang kita tahu, kalau sejak era Sinteyong, kekurangan timnas hanya sosok striker murni nomor 9. Dan jika melihat permainan Ole di laga debutnya kemarin, Kluivert hanya tinggal memolesnya dikit aja, akan jadi striker jebolan. Perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke panggung dunia harus diakui memang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah jadi tim yang diremehkan. Itu awalnya. Namun yang terjadi di atas lapangan, persaingan di grup ini praktis cuma Jepang doang yang OP. Meskipun baru-baru ini Garuda Merah Putih harus tertampar sang kanguru yang lapar dengan skor 5-1. Nah, soal Indonesia, fanatisme dari publik tanah air kepada sepak bola memang sengeri itu. Bahkan di laga away pun, Indonesia beneran selalu punya supporter yang selalu siap memberikan dukungan. Lihat aja saat main di Australia kemarin, lebih dari 10.000 fans Indonesia memenuhi Allianz Sydney Stadium. Bahkan hashtag Sydney kandang Garuda pun kayaknya memang benar-benar terjadi di laga kemarin. Meskipun pada akhirnya kita harus tertunduk lesu karena permainan timnas jauh dari ekspektasi kita semua. Sementara itu, melihat atmosfer gila dari fans Indonesia di Sydney Stadium kemarin membuat sejumlah pemain debutan seperti Emil Odero, Dean James, Joe Pelupasi, hingga para pelatih timnas, termasuk Alex Pastoor yang kayaknya penasaran betul dengan atmosfer di GBK, di mana ia udah merasa nggak sabar karena sejauh ini ia cuma bisa lihat melalui video. Baginya Indonesia telah menciptakan keindahan tersendiri di sepak bola. Karena mungkin timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya kebiasaan bernyanyi bersama usai laga, baik menang, seri, ataupun kalah. Setiap akhir pertandingan, semua pemain, staf, pelatih bernyanyi bersama supporter di dalam stadion. Indonesia telah menciptakan keindahan dalam sepak bola, ucap sang profesor. Lebih lanjut, laga versus Bahrain sendiri bakal menjadi laga yang spesial bagi mantan pelatih Almere City tersebut. Pasalnya, di laga ini dia akan dipercaya sepenuhnya untuk memegang kendali skuad Garuda. Karena sebelumnya fans Indonesia sudah terlanjur muak dengan kepemimpinan Patrick Kluivert yang dirasa nggak memiliki jiwa seorang pemimpin sejati. Terutama saat timnas kemasukan 5 gol atas Australia. Bukannya mengarahkan pemain, malah senyum-senyum dan lebih banyak duduk di bench pemain. Dan fans Indonesia pun akhirnya membandingkan cara Sinteyong memimpin timnas yang selalu mengarahkan para pemain dan mencoret-coret buku dari pinggir lapangan. Bahkan selama memimpin pasukan Garuda, Sinteyong nggak pernah duduk di bench pemain dengan tenang karena dia selalu khawatir dan memikirkan strategi seperti apa untuk bisa menghadapi para lawan-lawannya. Coach Alex siapkan strategi khusus hadapi Bahrain. Alex Pastoor yang dipercaya untuk ambil alih timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain tampaknya sudah mempersiapkan strategi khusus agar para pemain tetap enjoy dan bisa meraih poin penuh.
Pertama, Coach Alex mencoba mendekatkan diri dengan para pemain Indonesia. Hal itu jelas bertujuan untuk membentuk chemistry antara pemain dan pelatih. Selanjutnya, Alex Pastor tak akan memaksakan permainan total football atau tiki-taka lagi. Karena dia sadar betul kalau pemain Indonesia belum mencapai level tersebut, sehingga yang ditakutkan justru akan menjadi bumerang bagi para pemain Indonesia sendiri. Kemungkinan dia akan menggunakan strategi yang sebelumnya pernah dipakai Sinteyong untuk bermain bertahan lalu mengandalkan counter attack cepat. Apalagi Alex Pastor sadar kalau Indonesia ini punya pemain-pemain sayap bertenaga kuda seperti Dean James, Kelvin Verdong, Kevin Dix hingga Sonny Walsh. Dan hal itu bisa dimanfaatkan untuk menjalankan strategi counter attack cepat. Eliano dan Joe Pelupasi jadi kartu as. Eliano Reinders yang kemarin masuk di babak kedua sejatinya telah menampilkan performa yang cukup mengesankan. Bahkan dia membuat beberapa peluang berbahaya ke gawang Australia. Apalagi Alex Pastor ini sering menonton pertandingan Eredivisie Liga Belanda dan pernah menjadi pelatih beberapa tim di Belanda, sehingga dia tahu betul akan kualitas adik dari Tijani Reinders ini. Dan kemungkinan Eliano akan menjadi starter dan diduetkan bersama oleh Romeni dan Wak Haji Ragnar di lini depan timnas Indonesia. Sementara Joe Pelupasi kemungkinan akan menjadi kartu as saat menghadapi Bahrain nanti. Apalagi Joe ini punya segudang pengalaman bermain di tim-tim Eropa dan dia akan sangat cocok diduetkan bersama Tom Haye di lini tengah Indonesia. Dan masuknya Joe sendiri bakal membuat Haye makin leluasa untuk mengkreasikan serangan demi serangan dari lini tengah Indonesia. From the ashes we all rise. Garuda will touch the skies. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echo in the breeze. Garuda, fly with me please. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. Emil dan Rizky Ridho jadi starter. Selain peran Pastor, kabar lain yang mencuri perhatian adalah potensi Emil Audero sebagai kiper starter menggantikan Martin Paes. Kebobolan 5 gol di laga kontra Australia dinilai membuat secara mentalitas Paes tak berada dalam kondisi terbaik, dan itu membuat Emil hampir dipastikan bakal mengisi posisi penjaga gawang. Selain itu, Rizky Ridho diprediksi juga akan kembali ke posisi starting line up. Pemain Persija Jakarta itu akan menggantikan posisi Max Hilgers yang dipastikan gak akan bisa main di laga kontra Bahrain karena cedera. Ini membuat timnas kembali bisa memainkan trio Jai Itzas, Rizky Ridho, dan Justin Hapner. Trio lini belakang yang menurut kami sudah punya chemistry bagus. Di sesi latihan sendiri, Emil Audero nampak terlihat mendapatkan perhatian khusus. Ia berlatih untuk mengantisipasi bola crossing. Dan ini adalah antisipasi atas kegagalan Indonesia mengantisipasi bola-bola mati dari tim Australia. Dan terlepas dari apapun, intinya kita tetap nggak boleh meremehkan Bahrain. Karena faktanya, tim kita sendiri juga belum seutuhnya come in sebagai unit. Sedangkan Bahrain skuadnya nggak banyak berubah selama bertahun-tahun terakhir. Paling enggak dari sisi chemistry, mereka sudah kebentuk. Maka dari itu, mudah-mudahan nanti semua elemen timnas bisa memberikan hal yang positif. Mulai dari taktik, formasi, sampai ke performa pemain itu sendiri. Pokoknya Mimin pribadi siapapun yang diturunkan nanti agar bisa memberikan performa terbaiknya di lapangan.
Karena bagaimanapun match ini sangat penting untuk menentukan nasib timnas untuk bisa amankan peringkat 3 atau 4. Sekaligus jika menang bakal menjadi kado indah bagi masyarakat Indonesia di bulan yang penuh fitri ini.